Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Manajemen Keuangan Internasional akan menjelaskan tentang penentuan kurs mata uang asing. Materi penentuan kurs mata uang asing terdiri dari definisi kurs, jenis-jenis kurs, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, dan peranan bank sentral. Yang pertama, definisi kurs. Pada dasarnya, kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Kurs juga bisa mengalami dua macam perubahan di dalamnya, yakni apresiasi dan juga depresiasi. Arti dari apresiasi dalam hal ini adalah suatu peningkatan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Apresiasi akan terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing. Apabila mata uang dari negara lain mengalami suatu apresiasi pada mata uang dari negara lain, maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih mahal dan kegiatan impor menjadi lebih murah. Sedangkan depresiasi adalah suatu penurunan pada nilai mata uang lokal terhadap mata uang dari negara lain. Apabila mata uang lokal mengalami depresiasi atas mata uang dari negara lain, maka akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi lebih murah dan kegiatan impor menjadi lebih mahal. Kemudian jenis-jenis kurs. Yang pertama yaitu kurs beli. Kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank, penukar mata uang asing, dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing. Yang kedua, kurs jual. Kurs jual merupakan kurs yang digunakan oleh pihak bank, money changer atau tempat penukar mata uang, dan juga pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs tengah adalah suatu kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah bisa diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama yaitu ada faktor inflasi. Sederhananya, inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Seperti yang sudah kita ketahui, dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa. Hal ini membuat adanya perubahan pada harga mata uang lokal dan harga mata uang asing. Kondisi ini mampu menyebabkan pergerakan pada kurs valuta asing. Faktor yang kedua yaitu kegiatan neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Di sisi lain, pasifnya suatu saldo pembayaran, yang mana debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing, akan menyebabkan penurunan nilai tukar terhadap mata uang nasional. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan suku bunga. Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Pada dasarnya, bila suatu suku bunga meningkat, maka akan menstimulasi modal asing yang masuk. Selain itu, suku bunga juga biasa turut mempengaruhi operasi pasar valuta asing. Hal tersebut dikarenakan saat akan melakukan kegiatan transaksi, maka pihak bank akan melihat adanya perbedaan suku bunga pada pasar modal nasional ataupun pasar global. Kita ke faktor yang keempat yaitu kontrol pemerintah. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga akan turut mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Berbagai contoh dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing.
dan juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang. Selanjutnya, peranan bank sentral. Peranan bank sentral dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjaga stabilitas harga atau menjaga agar inflasi relatif rendah. Yang kedua, menjaga tingkat suku bunga. Dan yang ketiga, menjaga nilai mata uang agar berada pada zona target tertentu. Tugas bank sentral ini berkaitan dengan upaya untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, meskipun terdapat trade-off. Kebijakan moneter pemerintah yang longgar akan mendorong suplai uang yang lebih banyak untuk menurunkan tingkat suku bunga. Bila suku bunga rendah, pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pengangguran berkurang. Kebijakan pemerintah seperti ini menimbulkan biaya, yaitu meningkatnya inflasi, turunnya kurs mata uang relatif terhadap mata uang asing.